berasal dari konsep yang ada di dalam imajinasi kita. Apapun yang terjadi di dunia ini berawal dari konsep dulu dalam imajinasi kita. Manusia imajinasi. Kalau Tuhan namanya qada ya. Kita berimajinasi bahwa sebelum kita dulu melihat ada hotel di mana di Cirebon yang paling tinggi itu namanya, yang paling tinggi di Avita. Hotel Avita sekarang kita melihatkan ya. Sebelum dia menjadi bangunan yang real, menjadi bentuk materi yang bisa kita lihat, itu sudah dibentuk dulu, sudah dicipta dulu dalam imajinasi sang arsitek ya. Sudah ada dalam pikirannya. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk, pertama-tama prosesnya dalam imajinasi dulu. Nah, oleh karena dia arsitek itu sudah berpengalaman panjang, maka bentuk hotel dalam imajinasi dengan kenyataannya itu sama. Berbeda dengan saya ngarang bikin pondok, karena saya bukan arsitek, seringkali di tengah perjalanan begitu jadi krok pintunya kok aneh sih, dirubah geser kan gitu. Kadang-kadang keramiknya diganti lagi yang baru karena imajinasi saya tidak sempurna. Maka oleh karena itu untuk menatap masa depan, coba pertama kali bentuklah, gambarlah imajinasi yang jelas. Artinya kamu mau apa sebetulnya. Kadang-kadang tidak terbentuk karena kamu tidak mampu berimajinasi secara akurat tinggi. Itu saja persoalannya. Nah, kalau kamu keinginannya tidak jelas, bagaimana Allah mengabulkannya? Lah iya dong. Itu ditambah lagi kadang-kadang yang engkau maui itu betulnya bukan kemauan kamu, kemauan orang lain. Dan kita dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita lakukan, ternyata kita hanya melakukan keinginan orang lain. Apa keinginanmu nggak jelas. Betul nggak? Nah itu makanya. Nah setelah dalam imajinasi lalu digambar atau ide-ide besar itu kita komunikasikan dalam imajinasi dulu, lalu dikatakan. Nah setelah dikatakan lalu dilakukan. Setelah dilakukan, ketika berulang-ulang, itulah namanya adat kebiasaan. Ketika digambarkan lalu dibangun, itu namanya bangunan. Jadi sesungguhnya ketika Allah itu sendiri, alam semesta ini adalah karena dikatakan oleh Allah. Menjadi kenyataan karena dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula. Tinggal dikatakan oleh Allah, maka kun, terjadilah begitu. Jadi yang penting konsepnya benar dulu. Kamu maunya apa sebetulnya? Oke? Nah nanti ketika kata-kata itu diucapkan oleh orang yang menjadi tokoh masyarakat, menjadi panutan atau disebut dengan stakeholder. Nah kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh tokoh itulah, itu namanya menjadi peribahasa atau petatah petitih. Iya kan? Asal hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Kalau ada orang punya maksud tujuan di balik sesuatu, namanya ada udang di balik. Itu kalimat itu dulunya diucapkan oleh tokoh masyarakat menjadi peribahasa. Saya kira kita mesti paham paham sekarang ya. Nah, mungkin saja nanti ketika saya jadi tokoh di sini, ucapan-ucapan saya menjadi peribahasa. Ya, apakah itu seorang penyanyi, apakah seorang ulama. Nah, sekarang kata-kata ebit menjadi menjadi peribahasa ketika kita tidak bisa menjawab, ujung-ujungnya silakan bertanya kepada rumput yang Oke, makasih. Oke.